Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat Ali Palu Channel di mana saja berada, khususnya siswa-siswa SMK program kalian desain dan produk kreatif Kria. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran gambar KD 3.3 yaitu memahami prinsip sketsa. Dan silakan memberikan like, comment, and share, dan yang belum subscribe silakan subscribe di bawah ini agar siswa-siswa tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas KD 3.2 yaitu memahami prinsip-prinsip menggambar. Pada kesempatan ini kita akan membahas KD 3.3 yaitu memahami prinsip-prinsip sketsa. Coret-coret yang dilakukan oleh anak balita baik di atas tanah maupun di tembok atau di kertas sebetulnya sudah merupakan kompetensi dasar yang mengarah pada seni sketsa. Walaupun mungkin hasil coretannya masih belum jelas bentuknya, atau bahkan sama sekali tidak dapat dimengerti oleh orang dewasa. Hampir semua seniman seni rupa akan selalu meluangkan waktunya untuk mencoret-coret mengungkapkan ide dan perasaannya dalam bentuk sketsa. Sketsa diekspresikan dengan menggunakan bahan apa saja yang dapat untuk mengungkapkan ide atau perasaannya, walaupun mungkin hanya menggunakan bahan yang sangat sederhana seperti arang, pensil, atau tinta di atas kertas. Jadi pada dasarnya ya, anak-anak balita atau kita mungkin waktu kecil kita sudah ya mengerjakan atau melakukan sketsa. Ya, mungkin kita tidak sadar mencoret-coret di kertas, di dinding-dinding rumah, atau sekarang mungkin masih ada adik-adik kita yang suka mencoret-coret dinding di rumah. Itu adalah merupakan kompetensi sketsa ya, tanpa disadari kita sebelumnya sudah belajar dari kecil mengenai sketsa. Ya, sketsa ini memang hampir semua dilakukan oleh seniman-seniman seni rupa untuk membuat atau merancang ya atau menuangkan ide-idenya dalam bentuk sketsa, kemudian nanti akan diaplikasikan dalam bentuk wujud yang nyata, misalnya seniman patung ya, pelukis mungkin, atau pengrajin. Itu pasti dia akan membuat sketsa sebelumnya sebelum membuat produk-produk yang diinginkan. Dari beberapa sketsa itu nanti dia pilih mana yang paling bagus, itu ya nanti yang dia aplikasikan ke bentuk sebenarnya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian sketsa. Ya, pengertian sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang dibuat secara global untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Sketsa biasanya dibentuk dengan menggunakan unsur garis, walaupun kadangkala ditemukan beberapa sketsa yang menggunakan unsur garis, blok, dan warna. Membuat sketsa pada dasarnya adalah menarik garis dengan spontan, menggunakan tangan bebas atau istilahnya freehand, tanpa menggunakan alat atau bantuan mistar, jangka, atau alat bantu lainnya. Dengan demikian, kualitas garis harus diperhatikan sesuai dengan karakter dan jenis objek yang ditampilkan. Jadi sketsa ini merupakan ya, rancangan kasar yang dibuat secara keseluruhan atau global untuk melukiskan bagian-bagian yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Sketsa itu biasanya dalam bentuk-bentuk garis ya, secara spontan tanpa menggunakan alat bantu baik itu mistar maupun jangka atau alat bantu lainnya. Dan biasanya si pembuat sketsa itu melakukan dengan spontan menggunakan tangan bebas atau istilahnya freehand. Dari sketsa-sketsa tersebut akan kelihatan kualitas garis ya, kualitas garis dari si pembuat sketsa tersebut. Kalau memang dia sudah
lancar atau sudah terampil dalam membuat sketsa itu akan kelihatan bagus dibandingkan dengan mungkin yang masih dalam tahap pembelajaran. Ya, tetapi untuk membuat sketsa yang bagus memang harus banyak latihan. Jadi latihan di sini sangat menentukan untuk kualitas garis dalam membuat sketsa. Terus berlatih dan berlatih. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis sketsa. Ya, Kusnadi, seorang kritikus seni rupa, mengatakan bahwa sketsa dalam seni rupa dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sketsa sebagai seni murni atau sketsa yang berdiri sendiri dan sekaligus sebagai media ekspresi. Jadi sketsa ini dibagi dua. Yang pertama sebagai sketsa murni, yaitu sketsa yang memang berdiri sendiri. Jadi sketsa itu memang dibuat untuk ditampilkan sketsa itu sendiri, tidak berlanjut ke misalnya jadi lukisan, jadi patung. Memang sketsa itu memang ekspresi dari si senimannya. Jadi final ya, sketsa itu memang seperti itulah yang karya dari si seniman itu, membuat sketsa murni. Itu yang nanti kalau ada pameran itu yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah sketsa for study sebagai media untuk studi bentuk, ya, proporsi, anatomi, komposisi dan sebagainya. Jadi seniman besar itu ya tidak spontan langsung bisa membuat sketsa yang bagus, tetapi mereka selalu melakukan ya eksplorasi, ya, untuk eksplorasi, untuk mencari bentuk, mencari proporsi, ya, mencari anatomi, komposisi. Jadi sangat ya itu latihannya itu berulang-ulang, itu yang membuat mereka menjadi mahir. Jadi impossible kalau seorang seniman tanpa latihan tahu-tahu sudah pintar membuat sketsa. Pasti mereka melakukan latihan secara rutin, ya, melakukan secara rutin, teratur untuk belajar ya membuat bentuk atau proporsi atau anatomi dan sebagainya. Kemudian fungsi sketsa yang pertama adalah sketsa murni, yaitu sketsa sebagai media studi. Ini ya, sebagai media studi untuk ya studi bentuk, studi anatomi, ya studi proporsi. Misalnya anatomi manusia, ya, mereka mencoret-coret atau membuat sketsa anatomi manusia, itu adalah sketsa sebagai studi, media studi. Sedangkan yang kedua adalah sketsa sebagai media ekspresi untuk mengungkapkan ide atau perasaan. Jadi sketsa ini apa yang ada di dalam perasaannya itu diekspresikan dalam bentuk sketsa. Ini sketsa itu jadi sketsa murni, itu yang nanti akan ditampilkan dalam pameran karya berupa sketsa, tetapi dia sudah bisa mewakili ekspresi dari si pembuat tersebut atau si seniman tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sketsa seni patung, yaitu sketsa pada seni patung banyak diterapkan dalam sebuah perancangan pembuatan patung. Jadi patung-patung yang ada di sekitar kita, ya, khususnya patung-patung yang monumental, misalnya patung Selamat Datang, patung ya yang ada di Monas atau di sekitar kita, mungkin di sekitar lingkungan kita, itu sebelum membuat pasti mereka membuat sketsa. Dari sketsa itu nanti akan diusulkan sudah cocok sesuai pesanan atau bagaimana, itu nanti akan dikonsultasikan kepada pemesan, ya. Jadi nanti yang terbaik itulah yang nanti akan dibuat sebagai patung yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah seni terapan. Sketsa sebagai media perancangan awal sebelum diwujudkan dalam bentuk gambar kerja secara lengkap. Gambar sketsa dijadikan sebagai sarana eksplorasi dan sekaligus sebagai
media komunikasi awal untuk perancang yang menggambar atau orang lain, baik itu pemesan maupun orang yang akan dipercaya sebagai pelaksana untuk merealisasikan produknya. Dengan demikian, pengerjaan produk akan dapat lebih mudah dipahami oleh pelaksana. Ya, ini contohnya adalah misalnya untuk kerajinan, ya. Misalnya ada yang pesan kerajinan, misalnya membuat meja. Itu biasanya dari si perancang memberikan gambar-gambar atau sketsa-sketsa kepada pemesan, bagaimana modelnya, ya, berapa ukurannya, walaupun belum dalam bentuk gambar kerja yang lengkap, tetapi dari sketsa-sketsa tersebut sudah bisa dimengerti, ya, sehingga orang yang mengerjakan itu tahu, ya, bahwa meja tersebut ukurannya panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, ornamennya modelnya begini, ya. Jadi itu sangat membantu dibandingkan dengan orang yang mungkin menyampaikan secara lisan saja malah bingung, tetapi kalau kita lengkapi dengan sketsa gambar, itu pasti mereka akan, ya, menangkap atau mengerti dengan cepat. Dan sketsa tersebut sudah dilengkapi dengan notasinya, dengan ukuran-ukurannya, sehingga akan lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah sketsa sebagai perancangan busana. Nah, ini fashion, ya, dipakai untuk merancang busana, yaitu mereka melakukan eksplorasi sketsa beberapa kali untuk mendapatkan sebuah rancangan yang dapat memuaskan selera pemakainya dalam bidang perencanaan adi busana atau fashion. Ya, ini memang sketsa kalau dalam, ya, busana atau fashion itu sangat menentukan. Jadi sebelum membuat busana itu mereka sudah membuat beberapa sketsa yang akan yang diusulkan kepada pemesannya atau orang yang membutuhkan, ya, desain itu. Dari beberapa desain itu nanti akan dipilih mana desain yang sesuai, dan selanjutnya akan dibuat pola-pola untuk dibuat yang selanjutnya akan dibuat sebagai busana. Yang keempat adalah arsitek. Ya, perancangan sebuah bangunan atau arsitek itu pasti memanfaatkan sketsa sebagai media eksplorasi. Ini contohnya, ya, gambar di sini adalah sketsa rancangan bangunan pintu gerbang makam Julius II karya, ya, Michelangelo. Ini seniman yang sangat terkenal. Jadi sebelum membuat gambar secara utuh akan dibuat, ya, sketsa awal yang nanti akan diusulkan kepada pemesan, kepada konsumen. Dari sketsa tersebut nanti akan terpilih mana yang sesuai dengan selera dari si pemesan. Yang keempat adalah sketsa sebagai, ya, pemanfaatan sketsa sebagai dalam bidang teknologi. Ya, ini contohnya adalah sketsa perancangan sebuah senjata panah karya Leonardo da Vinci. Ini sketsa, ya, lengkap dengan keterangannya. Jadi sketsa kalau untuk produk-produk yang bisa digunakan, ya, misalnya di sini sebuah senjata panah lengkap, ya, lengkap dengan detail-detailnya, keterangannya, ini bentuknya ini, ya. Walaupun sekarang mungkin banyak digunakan lewat komputer, ya, tetapi sketsa secara manual, ya, masih sangat juga diperlukan sampai saat ini. Ya, dengan sketsa ini si pemesan atau konsumen akan lebih jelas, oh, ini nanti proses kerjanya produk tersebut seperti ini. Ini bahan-bahannya dari bahan ini dan sebagainya.
Kemudian yang keenam adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga banyak memanfaatkan sketsa. Contohnya di sini adalah anatomi manusia ya. Ini adalah sketsa Leonardo da Vinci dalam mengeksplorasi pergerakan lengan tangan. Jadi lengan tangan ya dibuat rangka-rangkanya lengkap dengan keterangan-keterangannya, nama-nama tulang, ya nama-nama bagian-bagian ini, berapa jumlah tulang di jari, ini lengkap sekali. Ya, dalam ilmu pengetahuan memang sketsa memang perlu untuk membuat ya penelitian yang dimanfaat dalam penelitian. Dengan sketsa itu akan dapat ya membantu menjelaskan kepada pembacanya. Selanjutnya sebagai manfaat sebagai media pendidikan. Dalam media pendidikan, seorang pengajar apabila tidak dapat menunjukkan benda-benda sebenarnya sebagai model pembelajaran, dapat menunjukkan gambar atau foto dari benda-benda tersebut. Namun cara seperti ini memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak. Oleh karena itu, menggunakan media sketsa merupakan alternatif yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, karena dapat dibuat oleh pengajar sendiri secara langsung dan cepat. Pengajar ketika membuat sketsa sekaligus dapat langsung menjelaskan materi ajar yang divisualkan dalam bentuk sketsa. Ini khususnya ya para pengajar. Jadi kompetensi sketsa ini sangat diperlukan ya, khususnya para pengajar, para guru, untuk menjelaskan sesuatu materi atau menjelaskan materi dalam pembelajaran itu dengan bantuan ya gambar-gambar yang digambar di papan tulis. Jadi si guru atau Bapak Ibu guru ini menjelaskan dengan memberi contoh-contoh atau sketsa-sketsa, coret-coret di papan tulis, sehingga siswa itu akan menjadi lebih jelas. Ya, karena kalau pengajar atau guru cuma cerita saja, ya tidak ada contoh-contoh gambar, apalagi tidak memakai LCD proyektor, ya cuma cerita saja dan cuma duduk di meja guru, kemudian tidak menjelaskan dengan gambar, apalagi dengan coret-coret, ya nanti siswanya akan bingung, ya menghayal. Tapi kalau dengan bantuan sketsa, contoh-contoh materi yang dijelaskan itu, siswa insya Allah akan lebih mengerti lagi. Kemudian yang B adalah manfaat mempelajari sketsa. Yang pertama adalah sebagai media latihan untuk menggores dengan lancar, bebas dan spontan sesuai bentuk objek yang dipilih. Jadi manfaat yang pertama adalah untuk latihan sebagai media latihan menggores. Ini sangat diperlukan untuk siswa-siswa SMK, khususnya program keahlian desain dan produk kreatif Kria, ya karena nanti akan berkutat pada pembuatan produk. Jadi kalau siswa-siswa lancar membuat goresan atau membuat sketsa, pasti nanti akan lebih mudah untuk membuat desain-desain ataupun gambar-gambar dalam rangka untuk membuat kerajinan, baik itu kayu, kulit, keramik, logam, tekstil, dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi dalam mempelajari objek yang diinginkan. Jadi dalam membentuk suatu, khususnya ini dalam gambar bentuk ya, kalau kita lancar membuat sketsa, ya insya Allah kita akan lebih mudah ya untuk studi bentuk, ya proporsi, perbandingan anatomi tubuh manusia, anatomi tubuh binatang, ya komposisi dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam karya seni rupa seperti lukis, patung, desain, dan sebagainya. Ya tadi sudah dijelaskan, dengan kita makin mahir membuat sketsa, kita akan lebih mudah
lebih mudah untuk mengeksplorasi ide-ide yang ada di kepala kita atau gagasan-gagasan yang kemudian kita bisa tuangkan dalam bentuk karya seni. Misalnya lukis patung, kita di sini kerajinan, ya. Kita akan lebih mudah untuk merancang sebuah karya kerajinan kalau kita mahir ya membuat sketsa. Kita akan mudah mengeksplorasi bentuk-bentuk yang ada di kepala kita atau ada di gagasan kita, sehingga lebih cepat kita bisa ya tampilkan ke dalam sketsa, sehingga tidak hanya di kepala atau di angan-angan, tapi kita sudah langsung terapkan dalam bentuk sketsa. Yang keempat adalah sebagai media ekspresi dalam bentuk sketsa atau dalam bentuk seni sketsa murni. Jadi yang hobi membuat sketsa ya pemandangan, suasana kota ini, sketsa ini bisa sebagai seni murni. Ya, dari sketsa itu kita sudah bisa frame, kita bingkai menjadi sebuah karya seni berupa seni sketsa. Demikian ya materi memahami prinsip-prinsip sketsa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa-siswa sekalian. Ya, tetaplah belajar, ya semangat. SMK bisa, SMK hebat. Ya, demikian tadi video pembelajaran mata pelajaran gambar KD 3.3 yaitu memahami prinsip-prinsip sketsa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa-siswa semua, khususnya kompetensi atau program keahlian desain dan produk kreatif pria. Dan jangan lupa yang belum memberikan subscribe, silakan subscribe di bawah ini dan memberikan like, comment, and share. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.